Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Dalam nats ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, juga kepada kita semua dewasa ini, mengenai bahaya dari dosa. Dosa sangat berbahaya. Itulah sebabnya kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa dosa itu sangat mengerikan. Perhatikan akibat dosa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Kehadiran Allah yang dulunya merupakan kesenangan bagi mereka berubah menjadi momen yang sangat menakutkan. Mereka kehilangan berkat-berkat Allah yang sangat luar biasa. Mereka kehilangan kehidupan dalam kelimpahan dan masuk dalam kesukaran hidup. Tidak hanya itu, dosa Adam dan Hawa telah turun kepada semua manusia dan berdampak buruk dalam hidup manusia. Perhatikan terjadinya pembunuhan pertama oleh Kain dan berbagai macam kejahatan, sehingga Allah harus memusnahkan manusia dengan air bah. Perhatikan juga bagaimana Rasul Paulus memberikan banyak gambaran buruk tentang dosa di dalam surat-surat yang ditulisnya. Itulah sebabnya bahwa Allah murka dan upah dosa itu adalah maut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan, "Jagalah dirimu." Kita semua anak Tuhan harus dapat menjaga diri dari dosa. Alkitab menyatakan agar kita tidak hidup dalam dosa. Kepada seorang perempuan yang berdoa dan yang diampuni oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi." Rasul Paulus menyatakan bahwa kita tidak boleh berbuat dosa agar kasih karunia semakin bertambah. Kita harus berhenti berbuat dosa. Dan Rasul Yohanes juga berkata, "Jangan berbuat dosa lagi." Nah, bagaimana kita dapat menjaga diri dari dosa? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam nats ini? Yang pertama, kita dapat menjaga diri dari dosa dengan tidak menyesatkan orang lain. Jangan kita membuat orang lain berbuat dosa. Kalau kita melakukannya, maka itu adalah dosa besar. Celakalah orang yang membuat orang lain berbuat dosa dan hukumannya berat. Lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehernya dan dibuang ke laut. Perhatikan juga bagaimana Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-6 bahwa kasih tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan kita menyesatkan orang lain? Yaitu saat kita tidak mengajarkan kebenaran. Kita tidak mengajarkan firman Allah. Saat kita mengajarkan yang salah tentunya, hikmat dunia ini, pikiran manusiawi. Ingat bahwa hamba Tuhan harus mengawasi ajarannya. Bahkan orang tua harus mengajarkan yang benar kepada anak-anaknya. Nah, kapan kita menyesatkan orang lain?
Ya, saat kita meminta orang lain untuk melakukan dosa untuk kita, seperti minta orang lain untuk berbohong, untuk mencuri untuk kita, dan banyak hal lain yang menyuruh orang lain untuk berbuat dosa karena kita. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita dapat menjaga diri dari dosa? Yaitu dengan saling menegur. Menegur saudara kita yang berbuat dosa, dan kita juga harus rela ditegur saat kita berbuat dosa. Banyak ayat Alkitab yang mengajar kita untuk saling menasihati. Dengan saling menasihati, kita menjaga diri dari dosa. Itu sebabnya kita harus merelakan diri ditegur dan kita harus bertobat. Berikutnya, bagaimana kita dapat menjaga diri dari dosa? Yaitu dengan saling mengampuni. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dengan demikian mengajarkan pertobatan kepada orang lain. Tuhan Yesus mengatakan dalam nats yang kita baca tadi bahwa jikalau ada orang yang berbuat dosa terhadap kita dan 7 kali sehari dan 7 kali ia datang kepada kita dan berkata, aku menyesal, maka kita harus mengampuni dia. Jadi pengampunan sangat dibutuhkan untuk kita dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selanjutnya kita melihat bahwa tidak mengampuni adalah dosa. Dalam Matius pasal 6 ayat 14-15 Tuhan Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menjaga diri dari dosa dengan tidak menyesatkan. Mari kita saling menegur di saat berbuat dosa, dan mari kita saling mengampuni. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.